Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memandu saudara-saudara sekalian di mata kuliah pemrograman assembler. Nah, pada mata kuliah program assembler ini diperuntukkan bagi mahasiswa-mahasiswi program studi D3 Teknik Komputer dengan beban 3 SKS yang akan dilaksanakan secara offline atau tetap muka dan juga dengan online dalam jaringan disebut dengan model. Nah, jumlah pertemuan yang akan kita lakukan yaitu 16 kali pertemuan, diantaranya termasuk dengan UAS dan UTS. Oke, untuk tujuannya, mahasiswa mampu memformulasikan permasalahan program dengan baik, mempresentasikan program dalam algoritma dan flowchart, memilih instruksi secara tepat, menulis program sesuai struktur format penulisan bahasa assembly. Yang kedua yaitu mahasiswa mampu untuk opcode dari setiap perintah yang ditulis ke MPF 1 serta melakukan waktu debug yaitu pelacakan kesalahan-kesalahan kecil pada saat memasukkan program atau memilih opcode. Selanjutnya untuk deskripsinya, mata kuliah ini membangun kompetensi mahasiswa dalam mengembangkan program dalam sistem mikroprosesor. Melalui pengembangan kemampuan mengidentifikasikan permasalahan program, mengidentifikasi permasalahan program secara jelas dan pasti. Nah, selanjutnya mahasiswa kompeten dalam mengembangkan algoritma dan menuliskan flowchart sebagai alur pemecahan permasalahan, menuliskan program dalam assembly dan melakukan uji coba dalam komputer mikro MPF 1. Sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu nih dalam bahasa mesin. Dalam bahasa mesin, huruf A itu adalah 01100001. CPU hanya bisa menerima input berupa binar. Nah, sehingga sangat banyak kode-kode yang harus diinputkan. Jadi, bayangkan saja bila kita ingin membuat kalimat perhitungan, program pasti sangat tidak efisien sekali karena kita menginputkannya tuh dari angka 0 dan 1 gitu loh. Nah, sehingga muncullah sebuah solusi yaitu dengan assembly. Nah, assembly ini adalah sebuah bahasa program berupa singkatan bahasa Inggris untuk mempermudah dalam pengoperasikan komputer. Nah, apa itu assembler? Assembler itu adalah sebuah singkatan program komputer untuk menerjemahkan bahasa assembly ke dalam bahasa mesin. Nah, cara kerja bahasa assembly itu seperti apa? Nah, untuk cara kerja bahasa assembly itu tuh pertama assembler itu mengoperasikan bahasa assembly menjadi kode binar. Nah, selanjutnya kode diteruskan ke CPU dan dikeluarkan oleh output seperti itu. Nah, jadi ada tahapan-tahapannya ya untuk cara kerja assembly, tidak langsung selesai gitu aja gitu loh. Jadi ada algoritma, ada langkah-langkahnya seperti itu. Nah, dalam bahasa assembly juga kita wajib mengetahui dengan ASCII. Nah, apa itu ASCII? ASCII itu adalah American Standard Code for Information Interface. Nah, adalah suatu standar internasional dalam kode huruf dan simbol, tetapi ASCII ini lebih bersifat universal. Nah, contohnya saja 1234 itu adalah untuk karakter garis vertikal. Nah, mungkin saudara-saudara atau teman-teman juga bisa searching di Google nilai ASCII itu apa-apa saja, bisa dilihat. Kalau nggak salah saya terdapat 183 nilai ASCII. Jadi untuk garis vertikal apa, untuk B itu tuh apa, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Dalam mengenal bahasa mesin dan bahasa assembly, pertama, bahasa mesin. Untuk bahasa mesin, setiap jenis CPU itu memiliki bahasa mesinnya masing-masing. Instruksi bahasa mesin ini dinyatakan dalam bilangan numerik atau binary yang tersimpan sebagai bit di memori. Nah, masing-masing instruksi memiliki kode numerik yang unik yang disebut dengan operand kode atau opcode.
setiap perintah diawali dengan satu opcode dan dapat diikuti oleh data. Nah, jadi ada opcode-nya ya, juga bisa dilewati dengan data atau diikuti oleh data, seperti itu. Nah, untuk bahasa assembly, karena bahasa mesin itu sangat rumit untuk diprogram secara langsung, karena itu berupa bilangan numerik, sehingga dibuat suatu simbol pelambang atau numerik untuk memiliki masing-masing instruksi tersebut yang lebih mudah diingat dan dibaca oleh manusia. Karena manusia itu kan sangat susah sekali ya untuk mengingat langkah-langkah. Mereka biasanya tuh lebih gampang mengingat ada perlambangan ataupun dibuat dengan bentuk penyimbolan. Seperti itu. Kita lanjut untuk bahasa assembly itu adalah nah, kalau kita kaji lagi ya, bahasa assembly itu adalah bahasa komputer, kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi. Jadi untuk kalau kita lihat bahasa assembly ini berada di bahasa tingkat menengah karena berada di antara bahasa mesin dan bahasa tingkat tinggi seperti bahasa C, terus ada bahasa C++, ada Pascal, Turbo Basis, Java dan sebagainya. Untuk bahasa C dan Pascal dikatakan sebagai bahasa level tinggi karena memakai kata-kata dan pernyataan yang mudah dimengerti oleh manusia. Meskipun masih jauh ya berbeda dengan bahasa manusia sesungguhnya. Untuk bahasa assembler, ini nih adalah program yang bekerja membantu menulis instruksi dalam format bahasa Inggris sehingga mudah dipahami. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, apa itu bahasa assembler? Nah, bahasa assembler itu sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa bahasa assembly menggunakan mnemonik sebagai pengganti bahasa mesin. Sehingga program yang ditulis dalam bahasa assembly tidak dapat secara langsung dieksekusi oleh CPU. Dalam hal ini, assembler berperan untuk menerjemahkan mnemonik tersebut menjadi bahasa mesin yang dapat dieksekusi oleh CPU. Nah, untuk melakukan assembler dapat digunakan program debug maupun berbagai aplikasi kompiler lainnya. Di sini ada TSM, terus dan lain-lain. Terus jadi apa itu? Oke, kita lanjut. Nah, untuk proses assembler menerjemahkan program yang ditulis dengan bahasa assembly menjadi bahasa mesin. Maka proses di assembler itu adalah mengembalikan suatu binary program menjadi mnemonik. Oke, bahasa assembly. Oke, tujuan untuk bahasa assembler itu disassembler ya adalah untuk keperluan reverse engineering di mana kita mempelajari maupun memperbaiki suatu software tanpa memiliki sound code. Misalnya, untuk mempelajari teknik penyerangan suatu program malware untuk disebut anti-malware-nya ataupun memeriksa kemungkinan suatu program tersebut atau muatan gitu ya, muatan seperti itu. Nah, jadi payload ini semacam struktur atau kode khusus yang bertujuan untuk mengirim data-data yang digunakan yang di dalamnya itu biasanya berisi oleh warehouse seperti file itu biasanya juga dikatakan sebagai efek dari serangan yang sudah dilakukan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita kaji lagi ya dengan bahasa assembly ataupun dengan assembly language itu mengubah nantinya bahasa yang kita pahami itu menjadi bahasa mesin. Nah, di mana bahasa mesin itu berkaitan dengan binar atau bilangan binar. Seperti yang kita ketahui untuk sistem komputer ini mengenal ada berbagai macam sistem bilangan yang umumnya kita ketahui yaitu ada 4 ya. Pertama ada desimal, oktal, terus ada binar dan heksadesimal. Nah, jadi untuk mempelajari bahasa perakitan kita perlu mengetahui sistem bilangan. Nah, karena hal ini sangat penting sekali untuk mengakses ke for ataupun pengguna kode ASCII karena sebagai mana dijelaskan bahwa assembly itu adalah menggunakan pengkodean atau mnemonik. Nah, untuk kita ketahui untuk
controller. Nah, untuk mempelajari bahasa rakitan perlu mengetahui sistem bilangannya ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui bahasa mikrokontroler mikrokomputer itu semua input, output, dan juga memori dilakukan sebagai sandi atau kode. Nah, kode ini dipadankan atau diubah ke kode bilangan, misalnya biner, oktal, desimal, ataupun heksadesimal. Begitu juga dengan suatu karakter dikodekan dalam bentuk bilangan kode ASCII. Nah, untuk bilangan dan untuk bilangan yang umum digunakan pada komputer adalah ada beberapa bilangan ya yang kita ketahui ya, ada 4 yang dimana kode desimal, oktal, biner, dan heksadesimal seperti itu. Oke, ini sangat penting sekali kita dan harus kita ingat. Yang pertama yaitu bilangan 0 dan 1 itu merupakan bilangan biner yang disebut dengan bit atau binary digit. Dimana kita harus ingat ya, dimana-mana kalau untuk kode bilangan itu ada 0 dan 1 untuk biner. Nah, untuk kumpulan dari 4 bit disebut dengan nibble. Terus satu byte ya, satu byte itu adalah 8 bit, terus satu word itu adalah 16 bit, satu the word itu adalah 32 bit, terus ada satu paragraf itu 128 bit, dan satu page itu 256 byte seperti itu. Nah, untuk mnemonic yang contoh programnya di sini ada, untuk program sederhana itu ada move R0, pagar 02H, terus ada move A pagar 03H, terus ada NA R0. Yang dimana untuk move R0 pagar 02H itu adalah cara kerjanya itu menjalankan register R0 dengan data 02H gitu loh. Nah, untuk perintah kedua bekerja untuk menjalankan proses pengisian register A dengan data 03H. Kalau misalnya kita menjalankan register A dengan data misalnya data 5, jadi berarti 05H seperti itu. Nah, untuk proses penjumlahan data pada register A di situ yang untuk add A R0 itu adalah untuk proses penjumlahan data pada register A dengan data yang register 0 R0 seperti itu. Nah, dijalankan menggunakan perintah add A R0 dengan menghasilkan data 05H tersimpan dari register A. Ngapa kok jadi 05H? Ya, karena ini adalah penjumlahannya seperti itu. Beda halnya kalau misalnya kita masukkan untuk R0 nya itu adalah 05 dan untuk move A nya itu adalah 04, itu berarti 9 ya hasilnya dari register A seperti itu. Nah, untuk perintah move dan add itu adalah mnemonic atau singkatan dari perintah move dan add seperti itu. Untuk mnemonic dari perintah lainnya dapat dirangkum dalam tabel berikut. Nah, ini adalah tabel untuk perintah untuk mnemonic. Kalau untuk subwit itu adalah SEBB, dan untuk direction itu ada dates, dan multiply ada mul, dan lain-lain sebagainya. Di sini ada 38 ya untuk mnemonic seperti itu. Oke, kita lanjut. Untuk bahasa mesin itu adalah kumpulan dari kode biner yang merupakan kode biner instruksi. Nah, instruksi yang biasanya dijalankan oleh komputer. Nah, di dalam mikrokontroler, instruksi disimpan dalam kode heksa sehingga sulit dibaca dan dipahami maknanya. Sedangkan bahasa assembly memiliki kode mnemonic untuk menggantikan kode biner agar lebih mudah dan diingat, sehingga lebih memudahkan dalam menulis program. Nah, di sini ada contoh tabel. Ini ada nomor, operation code, dan assembly. Di sini untuk operation code itu adalah 7802, itu adalah untuk perintah, assembly-nya move R0 pagar 02. Nah, jadi ini sehingga lebih mudah ya dalam menyusun program. Di sini ada contoh yang pertama nih. Nah, sebenarnya kan 7802 itu tidak ini proses pengisian register 0 gitu loh. Jadi kalau untuk bahasa mesin jadi kan lebih sulit kita ya, apa sih gitu kan. Jadi kita tidak tahu proses penggunaan software dengan angka ini. Maka di sini kalau untuk bahasa
operation kode itu kan jadi kita tidak tahu ya proses solver angka. Di sini digunakan mnemonik. Nah, jadi lebih mempermudah jadi dengan bahasa mnemonik. Jadi lebih efisien lah seperti itu ya, lebih mudah. Oke, kita lanjut. Itu untuk program yang ditulis dengan bahasa assembly. Program yang ditulis dengan bahasa assembly itu terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu ada tabel, terus ada kode mnemonik, ada operand 1, operand 2, terus keterangan dan lain-lain sebagainya. Untuk program ini disebut dengan sebagai program sumber yang dinamakan dengan soundcode. Nah, soundcode ini belum bisa ditetapkan langsung pada prosesor untuk dijalankan sebagai program. Nah, soundcode ini harus diterjemahkan dulu nih menjadi bahasa mesin untuk bentuk kode biner atau operasinya. Nah, untuk soundcode ini ditulis dengan program editor biasa. Nah, lalu soundcode diterjemahkan ke dalam bahasa mesin dengan menggunakan program assembler. Nah, program assembler ini memproses jadi proses terjemahkannya itu adalah soundcode menjadi bahasa mesin disebut dengan proses assembler. Nah, hasil kerja program assembler itu disebut dengan program objek dan juga assembly listing. Ini salah ya. Assembly listing maksudnya itu. Oke, kita lanjut. Di sini ada proses pekerjaannya ya. Ini ada proses pekerjaannya seperti ini nih. Nah, untuk pertama kita menuliskan sebuah program. Jadi kita inputkan sebuah program yaitu source programnya. Terus kemudian dilakukan proses assembler dengan akan menghasilkan lokal yang bernama program objek sama dengan assembly listing. Nah, seperti itu. Nah, dan project inilah yang berisi kode-kode yang akan dieksekusi oleh mikroprosesor ataupun mikrokontroler yang akan disimpan dalam flash memory. Berarti ada tahapan-tahapannya. Seperti itu, dari pertama yaitu kita inputkan program, terus diolah lagi di assembler, diubah ya oleh assembler, terus dijadikan yaitu assembly listing ya, terus ada program objeknya, terus lanjut disimpan menjadi flash memory seperti itu. Oke, kita lanjut. Untuk program objek ini berisikan kode-kode operasi bahasa mesin. Nah, biasanya file program objek menggunakan ekstensi hex atau kode-kode operasi bahasa mesin. Inilah yang dituliskan ke memori program prosesor. Nah, dalam dunia mikrokontroler biasanya program objek ini diisikan ke view, EEPROM atau EEPROM atau dan khusus untuk mikrokontroler dibuat atmel. Nah, untuk bahasa assembly listing itu merupakan naskah yang berasal dari program sumber ya. Dalam naskah tersebut, pada bagian setiap baris dari program sumber itu diberisi tambahan hasil terjemahan program assembler. Nah, tambahan tersebut berupa nomor memori program. Jadi program tersebut itu dengan kode-kode yang akan diisikan pada memori program bersangkutan. Nah, naskah ini sangat berguna untuk memori program bersangkutan. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan dalam setiap prosesor itu mempunyai konstruksi yang berlainan. Instruksi yang untuk mengendalikan masing-masing prosesor juga berlainan. Dengan demikian, bahasa assembly itu untuk masing-masing proses juga berlainan juga, yang sama hanya pada dasar cara penulisan program assembly saja. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang akan kita pelajari ya, pola-pola dasar bagaimana proses penulisan program assembly. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Nanti kita akan jika ada pertanyaan silakan disampaikan lewat kolom komentar. Jangan lupa dengan absensi diisi di kolom komentar juga. Nah, kita cukupkan sampai di sini dan insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Dan semoga materi ini yang saya sampaikan bermanfaat untuk saudara-saudara sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.